Baik Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan materi ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sambil makan, kita santai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu semuanya. Sambil santai aja karena sudah sambil malam juga Bapak Ibu, supaya nanti kita tidak selesai terlalu malam ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi tadi terkait dengan beberapa hal penguatan dari apa yang disampaikan Bu Desi tadi juga, dan beberapa hal mungkin praktek implementasi tentang dosen berkegiatan di luar kampus menurut pengalaman kami yang mungkin nanti bisa membuka wawasan dari Bapak Ibu semuanya. Saya izin Bapak Ibu memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Ini nama saya Heru Jayanto Arif Pradono Bapak Ibu. Jadi beberapa kegiatan saya sehari-hari hampir sama dengan Bu Desi karena satu tim Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya ke saya sendiri juga bingung Bapak Ibu. Orang tua saya kalau ditanya, Pak anaknya kerja apa? Mboh, maaf kalau pakai bahasa Jawa Bapak Ibu ya, nggak tahu, aneh-aneh aja, kadang dosen, kadang ini, kadang gitu. Bapak saya aja nggak tahu Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti KTP saya dosen Bapak Ibu ya. Di KTP saya itu tercantum saya adalah dosen. Jadi memang saya dosen secara home base, saya dosen di Batam Bapak Ibu, di program studi teknologi informasi. Kemudian saya juga mengajar di Jakarta, di Podomoro University Bapak Ibu. Kemudian saya bersama dengan Bu Desi juga membuat sebuah social enterprise perusahaan namanya Socialpreneur Indonesia. Dan sejak tahun 2022 juga mendampingi Bu Desi di Kemendikbudristek Bapak Ibu di Pelaksana Pusat Kampus Merdeka di Jakarta juga. Dan saya memang kalau Bu Desi mengawasi semua RE-Dikti Bapak Ibu, kalau saya memang pure khusus menangani 5 RE-Dikti yang menjadi tanggung jawab saya secara khusus, itu RE-Dikti 2, RE-Dikti 4, 8, 9, dan 16. Itu adalah 5 RE-Dikti yang menjadi tugas tanggung jawab saya, terutama terkait dengan MBKM. Dan di luar situ kebetulan saya juga terlibat di dalam kegiatan di Bank Indonesia dan juga terlibat dalam pembangunan sebuah startup, yaitu adalah Haruka Edu, ya itu yang sekarang berganti nama menjadi Pintar, terkait dengan education teknologi Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih ya Bapak Ibu kegiatan saya sehari-hari. Jadi memang cukup bervariasi Bapak Ibu, tapi jujur aja sampai saat ini saya menikmati Bapak Ibu. Kenapa menikmati Bapak Ibu? Karena ada di satu momen dalam satu minggu saya tidak perlu keluar rumah sama sekali Bapak Ibu. Pekerjaan saya di rumah dari pagi sampai sore itu hanya di depan laptop. Ya, semua dikerjakan secara online. Sehingga istri saya nggak takut hilang saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pagi dia masakin saya, siang masakin saya, jadi dia nggak takut lah, suaminya hilang tuh nggak takut Bapak Ibu, dia santai gitu ya. Cuma yang capek saya dengerin omelan istri Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Itu bercandanya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah Bapak Ibu, saya tadi sangat menikmati. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ya, seperti sama Bu Desi silakan diangkat tangan aja, dipotong aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Tadi ada beberapa hal yang saya ingin coba garis bawahi Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang menarik tadi dari salah satu ibu kalau saya nggak salah, kalau ikut 3-nya berhasil dampaknya apa gitu ya. Nah, itu pertanyaan sederhana tapi tadi saya memikir juga kenapa ya kita harus memikirkan itu juga gitu ya, kenapa kita harus fokus pada ikut 3 gitu ya. Setelah cukup refleksi ternyata ada beberapa hal yang cukup banyak berdampak bagi saya pribadi, bagi kampus, terutama bagi UIB, Bapak Ibu, dan bagi pengembangan karir saya, Bapak Ibu. Saya pertama kali ngajar, Bapak Ibu, itu tahun 2004. Jadi ini udah hampir 20 tahun saya mengajar. Ya, Bapak Ibu. Pertama, Jafung saya masih rektor, Bapak Ibu. Ya, saya masih kuliah S3 juga. Oh ya, tambahan satu lagi kegiatan saya adalah kuliah S3, Bapak Ibu. Jadi saya berjalan.
Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi kata kunci Bapak Ibu. Ini 3 hal yang sangat berdampak sebetulnya. Yang pertama adalah apa? Pengalaman. Dengan kegiatan di luar kampus Bapak Ibu, baik dalam dunia pendidikan maupun tidak, pengalaman ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa yang saya alami Bapak Ibu. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu ada yang pernah ikut kegiatan pelatihan di edit 10 dari saya di 2017-18, saya sering bercerita ini, bagaimana dengan adanya berkesempatan di luar kampus, saya bisa keliling Indonesia, saya bisa bertemu dengan mahasiswa di Indonesia dari Aceh sampai Papua, dengan karakter yang berbeda-beda. Tidak pernah satupun di kepala saya Bapak Ibu melihat dengan langsung bahwa pendidikan Indonesia itu gapnya luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Saya pernah Bapak Ibu, yang masih sangat melekat di kepala saya, mungkin ini sering saya ceritakan Bapak Ibu, ketika berkunjung ke Indonesia Timur Bapak Ibu, ketemu dengan mahasiswa lulusan SMA, ya udah pasti Bapak Ibu, yang mau masuk kuliah dari Indonesia Timur. Ternyata lulusan SMA di sana, walaupun rapot SMA-nya adalah nilainya 78 Bapak Ibu, tapi matematika dasarnya nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Sederhana Bapak Ibu, ini yang selalu saya jadikan bercandaan materi di depan Bapak Ibu. 3 kali 4 berapa Bapak Ibu? 12. 4 kali 3? Berapa Bapak Ibu? 12 ya. Tapi bagi adik-adik di Papua bukan Bapak Ibu. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 21 Bapak. Kenapa? Kan dibalik Bapak. Itu dengan polosnya menjawab seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu terjadi. Ya. Ketika datang ke Kupang, beda lagi yang masa kita temui Bapak Ibu. Teman-teman mahasiswa di Kupang tidak bisa membaca koran Bapak Ibu. Bapak Ibu, koran kan kolom ya Bapak Ibu ya. Dia membacanya dibablasin ke kanan Bapak Ibu, sehingga Bapak saya tidak paham. Ya. Selama saya 20 tahun mengajar, kita baru pertama kali Bapak Ibu mengadakan matrikulasi bagi mahasiswa dari Indonesia Timur adalah apa? Matrikulasi bahasa Indonesia. Kita bikin matrikulasi bahasa 1 tahun Bapak Ibu, supaya adik-adik dari Papua itu bisa belajar, bisa baca dengan baik dan benar. Itu kita alami Bapak Ibu. Tidak pernah satupun saya berpikiran seperti itu. Saya pernah mengajar Bapak Ibu di sekolah kampus di Jakarta yang biaya kuliahnya dalam 1 tahun itu bisa 40 juta Bapak Ibu. Ya, sangat mahal sekali. Dimana pertama kali saya ngajar Bapak Ibu, yang di atas meja itu bukan tangan, kaki. Pernah Bapak Ibu, saya kaget Bapak Ibu. Ya, saya suruh keluar, Bapak Ibu, minggu depan yang dipanggil oleh kampus siapa Bapak Ibu? Mahasiswanya atau saya? Saya. Kan, bagus kan Bapak Ibu ya? Kaget saya juga, ya kan kami gini-gini Pak segala macam. Oke, ya udah, saya jalani. Saya pernah ngajar di kampus yang mahasiswanya cuma 1 orang, 2 orang, saya pernah ngalami. Itu pengalaman-pengalaman secara dunia akademis Bapak Ibu yang membuat saya berpikir, saya punya kesimpulan sederhana. Setiap kita mau mengajar, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu siapa mahasiswa saya. Kita tidak bisa mengajar walaupun mata kuliahnya sama, walaupun materinya sama, dengan gaya yang sama untuk setiap angkatan mahasiswa. Nggak bisa. Saya pernah 1 kali ngajar mata kuliah yang sama untuk 3 kampus Bapak Ibu. Itu 3 kali metode yang berbeda. Ya, 3 metode, 3 pendekatan yang berbeda. Kenapa? Mahasiswanya karakternya tidak sama. Itu saya temukan. Sehingga bagi saya pengalaman itu luar biasa. Pengalaman di dunia industri praktisi membuat saya memberikan pengalaman kepada mahasiswa. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya terlibat dalam satu organisasi namanya Tanoto Foundation, mungkin Bapak Ibu tahu.
Saya sudah hampir 2 tahun diminta menjadi mentor untuk karir mahasiswa. Mahasiswa membutuhkan sederhana Bapak Ibu dari kita. Pengalaman saya sebagai praktisi itu seperti apa? Itu yang selalu mereka tanyakan. Nah, dan pengalaman saya selama di dunia akademik, dunia industri, itulah yang saya ceritakan kepada mereka. Nah, satu hal yang selalu saya ingatkan pada mahasiswa adalah ketika kalian bekerja, kalian tidak bisa memilih siapa teman kerja dan siapa bos kalian. Jadi ketika terjadi suatu hal di dalam tempat kerja, kalian harus siap-siap untuk beradaptasi dengan tempat pekerjaan. Karena kenapa Bapak Ibu? Anak sekarang cepat sekali, bos saya kayak gini, keluar. Saya punya mahasiswa Bapak Ibu 1 tahun itu 5 kali tempat pekerjaan. Ya, karena tidak kuat dengan lingkungan pekerjaannya. Ada yang seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, kemitraan. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu dengan hampir sekeliling Bapak Ibu. Setiap ini minggu depan saya ke Surabaya Bapak Ibu, ngisi BIMTEK juga. Minggu lalu saya dari Sulawesi. Dan setiap saya ke setiap daerah Bapak Ibu, saya selalu membawa nama kampus saya. Setiap saya ada potensi kerjasama, saya akan mencoba pendekatan untuk kerjasama dengan kampus saya. Kenapa? Itulah kemitraan. Karena saya percaya Bapak Ibu, setiap kampus, setiap prodi itu punya ciri khas. Setiap kampus, setiap prodi punya value yang berbeda. Saya percaya itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa menjawab misalnya, prodi saya value-nya apa ya? Nah, berarti Bapak Ibu harus melihat introspeksi di tempat Bapak Ibu. Mungkin kalau di sini Bapak Ibu, saya ambil contoh misalnya, Bapak Ibu ada yang dari program studi manajemen, boleh angkat tangan Bapak Ibu? 1, 2, 3. Ini 3 manajemen. Kalau saya sebagai mahasiswa, ada Ibu A, B, C gitu ya, mohon maaf ya. Bedanya apa ya manajemen di A, di B, dan di C? Apa kekuatannya? Ya. Pasti harus ada. Karena kalau enggak, ya apa bedanya saya kuliah di kampus A, kampus B, dan kampus C? Kekuatan IKU 3, dosen berkuat kegiatan di luar kampus, itulah menjadi salah satu ciri khas Bapak Ibu semuanya. Itu kekuatannya. Kita bisa menumbuh kembangkan kekuatan kampus kita, program studi kita dari situ. Itulah kekuatan prodi kita. Makanya saya tambahkan ketiga, kontekstual. Kegiatan di luar kampus tadi ada yang menyampaikan jadi di Pak RT lah ya, lomba 17-an. Ingat kata kuncinya adalah apa? Kontekstual. Apakah kegiatan kita di luar kampus sesuai enggak ya dengan nilai-nilai dari program studi kita? Itu pertanyaannya. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali dari materinya Bu Desi di awal Bapak Ibu. IKU 3, dosen kegiatan di luar kampus, kita tidak hanya berbicara adalah masalah memenuhi BKD saja. Enggak. Kita tidak berpikir itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana pengalaman kita, kemitraan yang kita bangun Bapak Ibu, kontekstual dengan program studi itu membantu mahasiswa kita. Itu harapannya. Itu yang harus kita angkat Bapak Ibu. Bukannya sekedar mengisi BKD saja, bukan. BKD bagi saya itu adalah sebuah bonus Bapak Ibu. Ya, mengisi menjadikan itu sebagai syarat dos itu bonus. Ada yang lebih besar dari situ. Ya. Dengan adanya kegiatan di luar kampus Bapak Ibu, saya bisa bekerja sama dengan kampus di luar negeri. Kita bisa saya sendiri bisa terlibat di Kemendikbudristek Bapak Ibu. Saya bisa keliling Indonesia ke antar eredikti Bapak Ibu. Ya. Itu merupakan salah satu dampak yang mungkin saya tidak langsung tapi saya jangka panjang Bapak Ibu, itu akan berdampak bagi diri kita sendiri. Menjadi nilai jual dari dosen itu sendiri. Itu harapannya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jual dalam arti positif ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu bisa menjual diri Bapak Ibu semuanya.
1 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya kaget. Ya, ada satu orang mahasiswa UI kontak saya via email. Ya, dia menjelaskan nama saya, namanya Denny dari Teknik Industri UI. Permohonan dia cuma satu Bapak Ibu. Dia minta saya menjadi pembimbing skripsinya, pembimbing 2-nya. Saya tidak pernah Bapak Ibu membimbing mahasiswa dari PTN, tidak pernah. Saya PTS semuanya Bapak Ibu. Sebuah kebanggaan dari saya. Dia sudah mendapatkan izin dari pembimbing satunya, profesor siapa saya lupa. Dia cari nama saya dari internet, diajukan itu kepada profesornya, disetujui. Dia minta ke saya, minta ketemu dengan saya. Dia kirimkan draft proposal segala macam, akhirnya ketemu dengan saya secara offline Bapak Ibu. Saya oke. Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu. Ya, saya tidak pernah masuk ke UI gimana. Saya bukan mahasiswa UI, bukan lulusan UI, bukan alumni UI, bukan. Ya. Tapi tiba-tiba ada mahasiswa UI minta saya sebagai pembimbing. Saya tidak kenal beliau, tidak kenal anak itu Bapak Ibu. Ya. Dia tahu dari mana. Pertama kali saya ketemu dia, saya tanya, kenapa kamu milih saya? Jawaban dia adalah pertama, penelitian saya yang saya publish itu sesuai dengan skripsi dia. Kedua, dia melihat jejak rekod saya di dalam internet, sosial media, dia cek semuanya. Itu aja. Itu buat saya Bapak Ibu, itu salah satu dampak yang mungkin orang mikir, cuma bimbing anak UI aja kok. Tapi bagi saya kebanggaan Bapak Ibu. Kapan lagi nih dosen PTS bimbing anak PTN Bapak Ibu? Saya nggak pernah kebayang Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu udah ada yang sudah sering, oke, Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah. Tadi itu bagi saya itu kebanggaan. Dia baru selesai pengumpulan data, Oktober harusnya dia sidang Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bagi saya pribadi Bapak Ibu, dosen berkegiatan di luar kampus itu dampaknya luar biasa. Ya, bagi saya pribadi dan juga bagi institusi. Ya. Setiap apapun saya keliling ke Erdikti, saya tidak saja membawa nama Kemendikbud Bapak Ibu, tapi yang saya bawa adalah nama kampus saya, yaitu UIB. Nah, dan saya bersyukur Bapak Ibu, kampus saya di Batam itu mendukung semua mendukung semua aktivitas saya Bapak Ibu di luar kampus. Bahkan sejak 2 tahun terakhir beban ngajar saya dikurangi Bapak Ibu. Jadi saya ngajarin nggak banyak. Saya cuma ngajar maksimum cuma 2 mata kuliah. Tapi, ini ada tapinya Bapak Ibu. Semua tugas untuk bimbingan, penelitian, pengabdian saya tetap wajib seperti biasanya. Yang dikurangi hanya mengajarnya saja. Semester ini makan saya hanya ngajar 1 mata kuliah. Ya, 1 mata kuliah saja. Ya. Dan kenapa seperti itu? Ternyata ada di dalam peraturan IKU itu ada Bapak Ibu. Ya, nanti saya jelaskan di tengah-tengah. Gitu. Jadi perguruan tinggi juga publikasi seperti itu. Yang menarik Bapak Ibu, saya sedikit buka kartu lah Bu ya dari kampus kami di UIB Bapak Ibu. Di kampus kami di UIB itu sekarang menerapkan sistem jenjang golongan untuk internal dosen Bapak Ibu. Ada golongan apa-apa itu ada gitu lah Bapak Ibu ya. Dan setiap tidak mencapai target, saya bisa turun Bapak Ibu. Ketika turun, otomatis gaji turun. Itu seperti itu. Sampai akhirnya kenontok out. Itu diterapkan oleh kampus kami. Jadi diberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. Jadi tetap kami akan ada beberapa hal, Bapak Ibu, target-target yang harus kami penuhi. Ya, tapi kami juga diberikan kebebasan untuk aktivitas di luar kampus. Kenapa? Karena pasti akan membawa nama UIB. Bahkan surprising Bapak Ibu, iseng tadi Bapak Ibu, searching nama saya sendiri aja di internet, yang paling banyak nama di UIB Bapak Ibu, bukan kegiatan saya di perusahaan, bukan, tapi nama kampus. Sehingga menjadi apa Bapak Ibu, nilai jual kampus. Kembali Bapak Ibu ya, kita PTS Bapak Ibu ya,
bukan tridharma tapi pancadharma. Empatnya adalah promosi. Ujung-ujungnya promosi kampus. Apalagi saya ada di program studi teknologi informasi yang masih sangat muda di UIB, masih satu angkatan. Ya, jadi itu bagi saya Bapak Ibu dampaknya yang bisa kita rasakan tuh seperti itu. Nah, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semuanya. Ada 2 pertanyaan yang bisa saya minta Bapak Ibu. Boleh digunakan HP-nya Bapak Ibu untuk bisa ya, ini kayak pertanyaan kedua ya. Nah, jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu boleh di-scan QR code-nya atau di slido.com Bapak Ibu, ada kodenya 3469201. Gak ada nama kok Bapak Ibu, aman ya, dari santai ya Bapak Ibu. Saya cuma pengen tahu dari Bapak Ibu semuanya, apa sih tantangan dari dalam diri Bapak Ibu, ya, terutama dalam melakukan kegiatan Bapak Ibu sebagai dosen di luar kampus. Apa tantangannya? Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa jawab. Ya, boleh lebih dari satu, boleh sebanyak-banyaknya. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah ada 7 yang typing. Nanti saya buka kalau sudah berkurang Bapak Ibu ya. Silakan ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau apapun atau pernyataan silakan ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya tunggu dulu. Masih banyak yang typing, kalau sudah mulai mengecil nanti saya buka jawabannya. Biar tidak nyontek. Biar tidak copy paste. Kayak panjang-panjang nih ngetiknya nih ya. Jangan bikin esai ya Bapak Ibu ya, nanti panjang. Sudah 19. Oke. Ya. Ini ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan saya scroll ke bawah. Sistem di kampus kurang mendukung, terbatasnya waktu yang diberikan kampus, mengatur waktu, tuntutan banyak, mengejar kewajiban, harus 30 jam di kampus, suatu kewajiban, beban kerja di kampus terlalu banyak, membagi waktu, melihat kemampuan diri apakah bisa diakui. Wah, penilaian dan penyesuaian diri di luar kampus adalah akomodasi. Oke, rutinitas di kampus yang sangat padat, tantangan waktu habis di luar, tidak ada selama memperoleh izin dari kampus. Oke, waktu tidak ada benefit, menambah beban kerja. Ya, ini kan curhatan semua ya. Hanya bisa dilakukan di luar jam kerja, struktural, masalah waktu serta pembiayaan, masih rendahnya jam terbang. Nah, oke. Keterbatasan waktu karena adanya tugas struktural, waktu habis di kampus. Wah, oke. Keyword-keywordnya sudah dapat ya Bapak Ibu ya. Saya mau meng-highlight satu hal aja Bapak Ibu ya.
Ini pengalaman saya Bapak Ibu, nanti kalau Bu Desi mau cerita tambahan nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada yang menyampaikan keterbatasan diri, tidak punya jejaring mitra dan sebagainya. Gitu. Saya kenal Bu Desi tahun 2013 Bapak Ibu, kita bergabung di satu kampus yang sama di Tangerang. Kebetulan Bu Desi sebagai Kaprodi, saya Sekprodi Bapak Ibu. Ada hal yang menarik Bapak Ibu ketika itu. Waktu itu program studi kami tidak disupport oleh kampus untuk mendapatkan pendanaan. Nggak ada dana sekali operasional, nggak ada Bapak Ibu. Yang ada cuma gaji doang. Pada saat itu di awal tahun 2013. Akhirnya kita sepakat untuk mencari mitra. Masalahnya Bapak Ibu, dari 6 orang dosen yang ada di prodi kami, nggak ada satupun yang dari Jakarta. Bu Desi dari Padang, saya besar di Surabaya. 2 dari Padang ada di kami, 2 dari Surabaya juga, nggak ada satupun yang di Jakarta. Jadi kami tidak punya kenalan. Yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Kita bikin proposal, kita lihat kompetensi dosen itu punya apa, kekuatan dosen itu apa, kita buatkan proposal kegiatan, kita door to door Bapak Ibu ke perusahaan. Ini cerita benar Bapak Ibu. Bapak Ibu ngelihat Bu Desi seperti itu ya. Bu Desi datang ke perusahaan, dipikir orang ramah kerja Bapak Ibu. Ibu mau ramah kerja ya? Di situ katanya. Bu Desi itu dianggap seperti itu Bapak Ibu. Ya, bagi saya Bapak Ibu ya. Ya. Kami pernah presentasi, Bu Desi pernah presentasi Bapak Ibu di depan pimpinan perusahaan. Peserta rapat, peserta pimpinan itunya, pimpinan perusahaannya tidur Bapak Ibu. Tadi Bu Desi presentasi ditinggal tidur Bapak Ibu. Kita pernah lakuin itu. Ditolak satpam, kita pernah. Nunggu berapa jam nggak ketemu orang, pernah. Ya. Kita nggak punya satupun mitra, nggak punya kenalan siapapun di Jakarta, kita nggak ada. Door to door itu kita lakukan seminggu berapa kali, pokoknya keliling ke Jakarta. Padahal kami ada di Tangerang Bapak Ibu, sekitar 30 kilo dari Jakarta. Ya. Belum macet dan segala macam. Kami butuh waktu hampir 5 bulan akhirnya mendapatkan satu kerjasama dengan program studi kami. 5 bulan door to door Bapak Ibu. Ya. Ketika dapat satu Bapak Ibu, kami kerjasama dengan mereka, program kami laksanakan, kami libatkan mahasiswa untuk semua kegiatan pengabdian segala macam kita adakan. Ya. Dan akhirnya mendapatkan kepercayaan dan akhirnya Bapak Ibu 3 tahun berturut-turut kami kerjasama dengan dia. Itu yang kami lakukan. Ya. Memulai itu sulit, iya Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu punya teman, entah teman SMA atau teman kuliah yang mungkin tidak jadi dosen. Pasti ada kan Bapak Ibu? Pasti ada. Ngobrollah dengan mereka Bapak Ibu. Diskusilah dengan mereka. Kita lihat di jaring kita siapa. Apa yang bisa kita kontribusikan ke dia. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ya, saya punya teman bukan dosen, saya tanya perusahaannya seperti apa, kebutuhannya apa, saya ngobrol. Terus pertanyaan saya adalah apa yang bisa saya kontribusikan ke perusahaan kamu. Jadilah project-project Bapak Ibu. Saya nggak minta duit Bapak Ibu, saya minta masalah. Ya. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ternyata. Itu yang bisa kita lakukan. Kedua tadi highlight Bapak Ibu waktu. Ya. Waktu kita, kalau saya pribadi Bapak Ibu, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi. Ya, banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita. Ya. Tantangan terbesar di sini yang paling banyak adalah apa Bapak Ibu? Yaitu tata kelola kampus. Berarti ini salah satu poin yang menjadi PR nanti dari teman-teman RDikti adalah memberikan pemahaman kepada pimpinan Bapak Ibu. Saya menarik Bapak Ibu, saya hampir 10 tahun kenal Bu Desi Bapak Ibu. Ketika Bu Desi dari Kaprodi, kerjaannya adalah dia nggak suka ngelihat dosen di kampus Bapak Ibu. Dia nggak suka. Dosen kok di kampus aja, ayo cari keluar, cari proyek, cari kerjasama. Itu selalu dilakukan Bapak Ibu. Dia nggak suka ngelihat dosennya itu nongkrong di kampus, habis ngajar diem, dia nggak suka. Ya, itu harus dilakukan. Kenapa?
kegiatan di luar kampus Bapak Ibu. Itu sudah kita mulai dari tahun 2013 sebelum adanya IKU seperti ini. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Mahasiswa banyak dilibatkan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman, dosen juga mendapatkan pengalaman. Dan pada akhirnya dampaknya kepada apa? Income. Nah, itu bisa kita lakukan banyak sepertinya Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kembali Bapak Ibu, ya. Ini saya ambil karena tadi melihat dari video Bu Desi tadi Bapak Ibu. Pembelajaran itu bukan hanya sekedar teaching Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mengajar. Ya. Bukan lagi sekedar kita memberikan materi PPT seperti layaknya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, semoga ini tidak terjadi di Bapak Ibu semuanya. Apakah dalam membuat RPS Bapak Ibu bab 1 minggu pertama, bab 2 minggu pertama? Apakah masih menggunakan buku teks yang tahun ketika Bapak Ibu kuliah? Semoga tidak. Ya. Acuan boleh, tapi kita tidak bisa bersumber satu lagi Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya seperti itu mengatakan Bapak Ibu? Kalau ketika saya mengajar di Jakarta Bapak Ibu, mahasiswa saya itu sangat kritis. Saya pernah mengajar bukan menggunakan satu teori, satu buku, mahasiswa saya angkat tangan Bapak Ibu. Pak, yang Bapak sampaikan itu sudah telat, sudah kadaluarsa. Karena menurut internet Pak, buku ini segala macam, dia bisa jawab. Mereka bisa baca sendiri. Ya, sehingga yang kami lakukan sekarang kalau di UB juga Bapak Ibu, kita kasih materi, biarkan mereka belajar sendiri. Di kelas lebih banyak kita diskusi case base ataupun project base. Kita udah nggak ngajarin lagi, apakah itu entrepreneur? Enggak. Kayak tadi Bu Desi, apakah empati? Enggak. Biarkan mereka mencari sendiri. Nah, pengalaman kita, tujuan kita adalah mengajak mahasiswa kita menentukan pilihannya seperti apa. Ya. Saya bulan lalu Bapak Ibu ketemu dengan salah satu alumni di kampus saya dulu. Dia datang, kemudian kita ada acara. Ada satu statement yang buat saya tuh, saya sendiri nggak inget. Dia bilang ke saya, Pak Heru pasti nggak inget ya. Saya pernah datang ke meja Pak Heru katanya. Saya tanya, kebetulan pada saat itu saya sudah membangun sosiopreneur bersama Bu Desi. Saya tanya kepada Pak Heru, gimana sih cara bikin perusahaan? Gimana sih cara menjalankan perusahaan? Saya belajar dari situ Pak. Akhirnya sekarang saya punya perusahaan sendiri. Dia dari jurusan teknik lingkungan. Saya jujur Bapak Ibu, nggak inget saya nggak inget sama sekali. Tapi dia bilang pertemuan diskusi dengan Pak Heru 2 jam itu katanya, itu saya mendapatkan pengalaman berharga. Bagaimana membangun sebuah perusahaan. Ya. Dan akhirnya dia kan buat perusahaan sendiri Bapak Ibu. Itu suatu hal Bapak Ibu, saya sendiri nggak menyangka bahwa ternyata pengalaman yang saya dapatkan, yang saya tularkan kepada mahasiswa itu berdampak hingga saat ini. Itu tugas kita Bapak Ibu. Di saat dunia itu begitu bergejolak Bapak Ibu, di saat perubahan yang luar biasa, saya masih tujuan kita adalah bagaimana membawa mahasiswa kita itu ke arah yang lebih baik, entah dari sisi soft skill dan sebagainya. Ada satu pertanyaan mahasiswa saya yang buat saya itu mau ketawa tapi saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Mahasiswa saya itu bertanya, kebetulan saya di IT ya Bapak Ibu. Pak, mohon maaf saya tanya Pak katanya. Bapak dulu ketika muda kok bisa hidup tanpa handphone Pak? Ya. Itu pertanyaan sederhana dari mahasiswa saya Bapak Ibu, tapi saya juga bingung. Gimana jawabnya gitu ya. Maaf ya Pak, saya tanya ini Pak, karena saya sendiri Pak, bangun tidur gak megang handphone gak bisa Pak. Ya, mau jalan-jalan pakai Google Map. Mau pesan apa-apa pakai GoFood dan segala macam. Mau janjian WA-WA-an. Dulu kan nggak ada handphone zaman bapak muda kan katanya. Itu pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Ya. Ya, walaupun saya juga bingung jawabnya, saya akhirnya cerita kemana-mana lah. Itu intinya Bapak Ibu. Karena saya juga bingung gitu kayaknya. Ya. Itu satu hal Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang kita berikan itu bisa membawa mahasiswa kita, tidaknya membuka wawasan kita. Itu harapannya adalah seperti itu. Nah,
tugas kita saat ini adalah memberikan kepada mahasiswa kita, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita berkegiatan di luar kampus, tapi pengalaman yang kita berikan adalah memberikan terkait dengan skill bagaimana resilient para mahasiswa, ya, kemudian flexibility, adaptability Bapak Ibu, emotional intelligence, continuous learning, entrepreneur skill, dan creativity. Ya. Ini yang harus kita tanam kepada mahasiswa. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama kita berada di luar kampus, ini yang kita tanamkan. Kita meminta mahasiswa kita selalu belajar. Pertanyaan balik ke kita Bapak Ibu, setelah kita S2 atau S3, kita belajar lagi enggak? Itu tantangannya. Ya. Tadi Bu Desi menceritakan, kita banyak kok, ada MOOC sekarang yang kita akses. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu buka ICE Institute yang dari UT, itu beberapa kampus besar itu bikin open class di sana, yang bisa kita ikutin dan mahasiswa kita ikutin. ICE Institute buka. Ya. Kemudian mau pakai Coursera apapun, banyak Bapak Ibu. Saya sekarang mewajibkan mahasiswa saya di mata kuliah saya, setiap semester tuh wajib ikut 1. Ya, saya tidak butuh sertifikatnya Bapak Ibu. Saya nggak butuh, tapi saya ikut, yang saya butuhkan adalah mahasiswa bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru di luar kampus, walaupun melalui online. Supaya apa? Supaya mereka bisa terus belajar Bapak Ibu. Apalagi mungkin kalau Bapak Ibu yang dari jurusan IT di sini ya, IT itu perkembangannya luar biasa. Tools yang saya pelajari ketika saya kuliah tidak ada satupun yang kepake saat ini Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu yang IT, saya dulu belajarnya adalah Pascal Bapak Ibu, Tubosi, Wolandelpi. Saya tidak pernah belajar membuat website, tidak pernah belajar membuat aplikasi, karena zaman itu tidak ada internet. Terus kalau saya tidak belajar Bapak Ibu, ya tidak belajar lagi, gimana saya mengajarkan pada mahasiswa saya Bapak Ibu? Di saat sekarang semua sudah main macam-macam Bapak Ibu, ya mau gak mau kita continuous learning. Tapi satu hal yang selalu saya ingat dari kuliah hingga sekarang adalah bagaimana ketika saya mengerjakan proyek, bagaimana kita kerjasama, bagaimana dikejar target, ya, bagaimana ketika jatuh bangun lagi, itu yang selalu saya ingat ketika saya kuliah Bapak Ibu. Ya, mahasiswa kita sekarang tuh, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ya, kalau tempat kami dikit-dikit ketika ada masalah down. Ya, tugas kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan proses itu. Pengalaman ketika Bapak Ibu di luar kampus, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak, monggo. Ya, boleh pakai ini itu Pak. Ya, terima kasih Pak Heru. Mohon maaf interupsi. Saya sangat setuju dengan program tadi, memang kegiatan dosen di luar kampus, tapi ada yang sesuai dengan tadi pooling kita. Permasalahan paling besar di kita itu adalah izin dari kampus. Bukan teman-teman dosen nggak mau berkembang, kita mau berkembang Pak. Tapi ketika mau melangkah, hadapannya itu adalah pimpinan universitas yang nggak bersedia, yayasan yang tidak memberikan. Kemudian kalau kita jalan, belum lagi beban pekerjaan terus yang di kita diberikan seperti yang kita bahas. Jadi kita lihat tadi bahwa saya kira ini mungkin hanya dari kampus saya aja, ternyata hampir semua yang merasakan hal yang sama. Tambah lagi kita rata-rata sekarang semua dosen sekolah S2, S3 itu di luar kampus, punya pengalaman, kita melihat. Dan kita punya jejaring. Again, kembali kita ke kampus, apalagi swasta Pak, kita sudah dihadapkan dengan struktural. Yang nggak membuat kita itu bukan tidak mau bergerak, tapi bergerak. Ketika bergerak sangkut lagi. Kira-kira nih Pak, bagaimana sebelum tadi kita menghadapi ini, apakah ada regulasi, ada bantuan dari LLDT atau dari mana lah yang membuat bahwa kita ini dilonggarkan sehingga kita bisa tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak. Ya baik, makasih banyak Pak. Tadi sebetulnya sebelum
sesi malam sempat ngobrol juga dengan teman-teman Eredikti sih Pak, sebetulnya. Itu menjadi sebuah PR Bapak Ibu, ya kami melihat bahwa itu merupakan tantangan yang mungkin bukan di ranah Bapak Ibu sebagai dosen. Itu adalah di ranah pimpinan ya, tata kelola kampus, maksud yayasan. Ya, itu menjadi PR juga nanti dengan teman-teman Eredikti untuk bisa memberikan ke apa ya, bukan mengajak diskusi. Jadi kami belum tahu istilah namanya, tapi bagaimana membuka wawasan pimpinan bahwa wawasan dari yayasan terkait hal ini. Karena jujur aja Bapak Ibu, saya tidak bercerita ini di RD 10 gitu ya. Tapi ini berita di Eredikti yang ada di Sulawesi. Tantangan utama bagi teman-teman Eredikti terutama di Sulawesi adalah Bapak Ibu, ketika diajak diskusi pimpinannya, di depan Eredikti itu manggut-manggut saja Bapak Ibu. Ya gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Padangnya apa, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Kalau orang Jawa tuh nggih aja gitu ya Bapak Ibu ya. Dipanggil diajak ketemuan ya. Bahkan yang nggak ikut perhatian itu dipanggil pimpinannya. Ketika dia diskusi, ya Pak siap gini. Tapi nggak ada aksi, misalnya. Bahkan kemarin saya baru dari edit 4 Bapak Ibu, perguruan tinggi yang tidak terakreditasi itu dipanggilin semua. Saya melihat di depan mata sendiri pimpinan tuh ya semua itu semua sama gitu ya. Tapi tadi barusan WA ke saya nggak ada perubahan istilahnya. Itu masih tantangan Bapak Ibu. Tujuannya tantangan di hadapan Bapak Eredikti yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu itu terkait dengan kualitas tata kelola dan sebagainya. Ya. Orang Indonesia Bapak Ibu, saya tadi ngobrol dengan Eredikti 4, ya kalau kayak gitu ya sudah, kita ajukan aja ditutup atau segala macam, kan nggak akreditasi katanya. Kasihan Pak katanya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu masih banyak faktor, gitu aja. Itu menjadi PR juga istilahnya. Memang satu hal Bapak Ibu yang harus kita akuin adalah mau tidak mau perguruan tinggi itu harus berubah. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada satu buku tahun 2000 atau tahun 2000 itu ada satu buku ada namanya judulnya Disruption University. Itu bagaimana ketika kampus itu tidak berubah semua akan hilang. Ya Bapak Ibu. Jadi saya belum punya jawaban pasti Pak terkait hal itu, tapi sudah kami diskusikan dengan teman-teman Eredikti. Semoga dengan adanya tadi masukan dari Bapak Ibu semuanya itu menjadi data bagi kami juga yang bisa kami diskusikan dengan Eredikti bahwa ternyata di RD 10 dosennya tuh niat, bukan niat ya, semangat gitu ya. Tidak ada hambatan dalam dirinya, tapi mungkin lingkungan di kampusnya yang perlu dibenahi. Nah, mungkin itu nanti yang bisa kita jadikan, entah ada pertemuan dengan pimpinan atau segala macam, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya nggak bisa menjawab secara pastinya Pak, tapi saya berjujur terima kasih. Saya tadi tidak memberikan itu karena saya belum punya jawabannya sebetulnya Pak. Karena tadi bosan mau diomongkan dengan teman-teman Eredikti. Tapi makasih banyak Pak, terima kasih. Oh, tambahan Bu Desi. Iya, saya cuma mau nambahin aja ya Bapak Ibu. Kalau saya balik ke regulasi, kalau Bapak Ibu udah baca Permendikbudristek nomor 53 pasal 48 itu mengenai sarana dan prasarana, itu perguruan tinggi wajib memfasilitasi. Artinya kalau Bapak Ibu itu dia masalahnya, pertanyaannya balik lagi, apakah penyelenggara perguruan tinggi atau ini dari yayasan itu punya ini enggak, paham enggak dengan regulasi yang sudah ada? Mungkin belum. Tetapi 53 itu sebenarnya ada turunannya lagi Bapak Ibu nanti terkait dengan akreditasi perguruan tinggi, di mana aspek yang terbaru itu semuanya dinilai di sana. Dan saat perguruan tinggi tidak memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk untuk dosen, implikasinya adalah tidak terakreditasi. Pilihannya hanya itu. Dan mungkin di sini juga nanti yang akan kita minta bantuan dari kami adalah bagaimana nanti LL-Dikti memfasilitasi untuk memberikan pengetahuan itu kepada perguruan tinggi, sehingga kalau perguruan tinggi udah dikasih tahu berarti kan sudah disosialisasikan.
harusnya mereka menginternalisasi, kalau enggak juga berarti sudah dibina, enggak juga berarti adalah ikut aturan saja. Nah itulah ya kenapa Permen 53 itu ada, karena nanti sanksinya kita balik lagi kepada aturan. Jadi ini untuk juga menjamin kepada Bapak Ibu yang berada di perguruan tinggi untuk pertama paham haknya apa, hak untuk mendapatkan sarana dan prasarana, hak untuk berkembang itu juga ada, dan itu adalah kewajiban dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi. Dan kalau itu enggak ada, artinya perguruan tingginya lah nanti yang jadi nanti itu menjawab pertanyaan di awal mungkin ya Bapak Ibu, tadi siang ada yang bertanya. Saya bilang adalah ada 71,6% perguruan tinggi yang mesti dibina. Kalau sudah dibina enggak juga, diminta untuk bergabung tidak juga, berarti sudah tidak masuk lagi, alamiah nanti akan tereliminir. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Makasih. Ya. Makasih Bu Desi atas itu Bapak Ibu. Ya, kalau dari saya pribadi sih Bapak Ibu, sebetulnya mungkin ada beberapa hal informasi yang belum diketahui oleh para pimpinan. Saya nggak tahu ya, itu pendapat saya saja ya Bapak Ibu ya. Sehingga memang perlu dilakukan semacam pemberian sosialisasi kepada para pimpinan. Namun yang satu hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ketika diberikan kebebasan kepada dosen secara bertanggung jawab Bapak Ibu, dan dosen beraktivitas di luar kampus, dan dosen bisa memberikan kontribusi keilmuannya kepada mahasiswa dan sekelilingnya Bapak Ibu, pengalaman kami mahasiswa itu akan datang dengan sendirinya Bapak Ibu, karena itu menjadi nilai jual bagi mahasiswa, nilai jual bagi perguruan tinggi. Itu mungkin yang tidak dipahami Bapak Ibu ya, mungkin itu sih ketambahan adalah seperti itu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, tadi di akhir-akhir sesinya Bu Desi sempat banyak diskusi tentang luar perguruan tinggi, luar program studi. Saya langsung ngambil aja Bapak Ibu dari di dalam IKU Bapak Ibu, terkait dengan dosen di luar kampus IKU 3 gitu ya. Di awal Bapak Ibu ada yang harus kita pahami dulu ya, yaitu syarat secara administrasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dosen berkegiatan di luar kampus. Ini syarat yang memang ada di dalam IKU tersebut Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan, minimal dengan persetujuan ketua departemen atau dekan. Jadi ketika tadi Bapak Ibu, oh saya ikut ini. Nah pertanyaannya, Kapoldi Bapak Ibu tahu atau tidak? Dekan Bapak Ibu tahu atau tidak? Itu syarat pertama harus ada itu Bapak Ibu. Ada surat persetujuan. Sederhananya Bapak Ibu, saya dan Bu Desi hari ini diundang di sini, Erdikti mengirimkan surat kepada kampus kami Bapak Ibu. Ya, kan seperti itu Bapak Ibu, minta izin. Ya, sehingga kampus kami memberikan surat izin atau surat tugas ke sini. Bu Desi dan saya terlibat di kementerian Bapak Ibu, kampus juga mengeluarkan surat izin terlebih dahulu. Ya, bahwa saya boleh terlibat dalam kegiatan kampus Merdeka di Kemendikbud selama bulan ini sampai bulan ini. Jadi nomor 1 harusnya itu sudah hal yang biasa Bapak Ibu. Nomor 2 Bapak Ibu, bahkan diperbolehkan Bapak Ibu ketika kita berkegiatan di luar kampus ya, dalam kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau nulis akademik Bapak Ibu, itu ada istilahnya sabbatical leave atau part time. Nah, itu bahkan diperbolehkan seperti itu. Dan yang ketiga, harus ada kontrak, surat tugas atau surat keputusan antara dosen dan organisasi di luar kampus. Ada kemitraan. Ya, harus ada dulu Bapak Ibu. Ya, harus ada itu dulu, ada surat kerjasama atau sebagainya. Dan yang keempat, ketika dosen memang betul-betul beraktivitas di luar kampus Bapak Ibu, dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah SKS yang harus dicapai selama berkegiatan tridharma di luar kampus. Ini yang dilakukan oleh kampus kami, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada syarat umum dulu Bapak Ibu. Ya. Dari syarat umum yang tercantum di dalam IKU nomor 3.
Dan kembali ke Bapak Ibu lihat atasnya, sasaran IKU 3 itu adalah apa? Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi. Jadi salah satu tujuan adanya dosen berkegiatan di luar kampus itu apa Bapak Ibu? Supaya kualitas dosen meningkat. Ya, sehingga ilustrasi Bu Desi tadi berenang di kolam renang dan berenang di lautan, nah, itu tidak terjadi lagi relevansi seperti itu. Bapak Ibu. Ini yang pertama di dalam dokumen IKU itu adalah syarat administrasinya adalah seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini untuk kegiatan di perguruan tinggi lain. Jadi nanti akan ada 3 kelompok ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang di perguruan tinggi lain. Ya. Jadi dosen bisa berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, di dalam dan di luar negeri, Bapak Ibu. Yang diakui itu adalah yang 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun dari sekarang, itu Bapak Ibu masih bisa diakui. Ya. Nah, daftar kegiatannya misalnya ngajar Bapak Ibu, menjadi pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah dan sebagainya. Nah, itu untuk yang pendidikan. Kalau yang terkait dengan penelitian, ya membantu penelitian dosen, membuat rancangan, paten dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu terkait dengan pengabdian, kurang lebih sama. Ya. Pengabdian masyarakat, KKN, latihan pada masyarakat dan sebagainya. Jadi diperbolehkan Bapak Ibu untuk perguruan tinggi lain. Ya. Bahkan itu 5 tahun terakhir. Ya. Ini bisa kita lakukan seperti apa Bapak? Nanti ada beberapa contoh Bapak Ibu yang bisa lihat. Kegiatan seperti ini sebetulnya harusnya sangat bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu itu punya MOU antar perguruan tinggi. Pasti punya Bapak Ibu. Ya. Dan biasanya MOU-nya itu adalah tridharma. Ya, tinggal nanti diturunkan pada PKS-nya. Nah, sebetulnya ini tidak mengubah apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya sebetulnya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan MOU tersebut. Ini terkait dengan perguruan tinggi lain. Nah, yang kedua terkait dengan praktisi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sebagai peneliti, sebagai konsultan, sebagai asesor Bapak Ibu, pegawai penuh waktu, full time atau paruh waktu di perusahaan multinasional, swasta, teknologi dan sebagainya. Ya. Menjadi wirausaha pendiri Bapak Ibu seperti saya dan Bu Desi yang lakukan. Bu Desi founder, saya co-founder, Bapak Ibu saya di poin nomor 2. Ya. Kemudian untuk yang seni itu bisa menampilkan karya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa berkesempatan berkegiatan di semua organisasi yang ada di luar kampus. Ya. Baik multinasional maupun nasional bahkan sampai luar negeri. Pemerintahan juga bisa. Ya. Bapak Ibu punya usaha sendiri yang berbadan hukum, sebetulnya itu bisa Bapak Ibu lakukan. Karena saya yakin di beberapa tempat tuh banyak dosen yang juga punya usaha di luar Bapak Ibu ya. Ya, mau bentuknya CV, PT itu bisa Bapak Ibu. Ya. Jadi sebetulnya sangat terbuka kesempatan Bapak Ibu semua di poin nomor 2. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu itu baru yang di program studi lain. Ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan pembelajaran di luar program studi, tapi yang diakui adalah yang 1 tahun terakhir dari sekarang, Bapak Ibu ya. Kalau tadi di program tinggi lain itu 5 tahun, kalau di program studi itu adalah 1 tahun. Ya. Membimbing mahasiswa pembelajaran, kemudian kompetisi tadi udah ada di slide-nya Bu Desi, kemudian mendampingi mahasiswa dengan produk dan juga sertifikasi kompetensi internasional. Jadi ini saya ambil langsung dari lampiran IKU-nya ya Bapak Ibu, jadi tidak mengubah kata-katanya. Ya, dari sini Bapak Ibu bisa melihat apa yang bisa Bapak Ibu, potensi apa, peluang apa yang bisa Bapak Ibu kembangkan dari sini. Ya. Jadi sebetulnya potensinya yang bisa dilakukan cukup banyak. Ya, tinggal Bapak Ibu mana hal yang mungkin bisa menjadi kekuatan dari kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Dari sini sebelum saya lanjut. Kayaknya cukup clear ya. Oh iya, silakan Ibu. Oke,
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon slide yang sebelumnya, Pak. Oh iya, Pak. Untuk yang C1 itu, Pak, kalau seandainya kita part-time di perusahaan swasta, menengah ke atas itu standarnya seperti apa ya, Pak? Misalnya seperti bimbel atau sejenisnya masuk kategori atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke, swasta menengah ke atas itu sepemahaman saya ya Bu ya, itu adalah perusahaan swasta yang secara omset mungkin besar, tapi tidak ada definisi angka di sini sih, nggak ada sih Bu ya. Jadi ini bisa jadikan celah juga sih itu ya. Kalau Ibu tadi ngomong masalah bimbel, saya malah bilang itu bisa masuk ke sana sih sebetulnya. Misalnya bimbelnya dia punya cabang di beberapa kota, itu bisa masuk menengah ke bagi saya Bu istilahnya. Misalnya seperti itu. Kalau menurut Bapak, kalau bimbel GO, Ganesha Operation, itu udah menengah Bu. Itu udah menengah ke atas menurut saya Bu. Itu masuk yang lama sejak zaman saya SMA udah ada itu Bu. Iya Pak, GO terima udah cukup kasih. besar ya. Itu bisa menjadi itu tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Kira-kira ini memang tidak dibatasi secara perinci ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa dikembangkan lebih lanjut dari sini, gitu ya. Karena kalau diperinci lebih dalam itu sangat banyak sekali nanti rinciannya. Tuh. Nah, saya ambil beberapa contoh Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Saya ambil contoh yang paling sederhana sebetulnya Bapak Ibu ya. Dan ternyata sudah dilakukan oleh salah satu kampus di IDT 10 karena saya tadi browsing, yaitu kita sekarang sepaku dengan pertukaran mahasiswa, kenapa nggak pertukaran dosen Bapak Ibu? Saya ngambil langsung dari internet tadi Bapak Ibu ya, dari kampus di Mahaputra Muhammad Yamin Solok kalau saya nggak salah ya, dia sudah mengadakan pertukaran dosen dengan teman-teman dari IDT 2. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang dari Muhammad Yamin ada nggak di sini ya? Ada. Udah berjalan belum Bu ya? Saya ambil dari internet aja di contohnya sih Bu. Saya nggak tahu itu benar sudah jalan apa enggak. Tapi ini buat saya satu contoh yang bagus. Ya, saya tadi cuma browsing nemu, saya ambil sebagai contoh gitu ya. Karena ini pertukaran dosen untuk mata kuliah dan program studi yang sama, tapi udah lintas perguruan tinggi. Ya. Dan ini sebenarnya bisa sangat Bapak Ibu kembangkan. Ya, bagi saya salah satu contoh yang sederhana. Kenapa tadi sempat saya tanyakan pada Bapak Ibu semuanya, misalnya ada prodi 3 manajemen di sini, masing-masing manajemen itu punya kekuatan. Kenapa kita nggak belajar kekuatan masing-masing itu? Ya, oh manajemen di kampus A kekuatannya di sini, manajemen kampus B kekuatan di sini. Kenapa kita nggak bertukar ke sana? Misalnya seperti itu. Itu kekuatannya, dan saya yakin itu buat saya itu mudah dilakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita selalu terpaku dengan pertukaran dosen. Bagaimana sekarang dengan pertukaran mahasiswa? Kenapa kita tidak dengan pertukaran dosen? Jadi tadi saya nemu di sini internet Bapak Ibu. Nah, contoh kedua Bapak Ibu, ini yang kami lakukan Bapak Ibu ya. Kebetulan kami punya mata kuliah unggulan di kampus kami Bapak Ibu, yang kebetulan yang mendesain Bu Desi dan saya untuk mata kuliah Social Entrepreneur. Mata kuliah ini akhirnya diadopsi oleh kampus Atmajaya, program studi ilmu komunikasi. Jadi diawali dengan MOU Bapak Ibu, diawali dengan kami mengadakan kuliah tamu di tahun 2021, kemudian setelah itu dilakukan MOU, dan akhirnya mereka menggunakan silabus full RPS dari kami. Ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu kegiatan untuk program dosen berkegiatan di perguruan tinggi lain. Jadi dia benar-benar menggunakan RPS silabus yang kita punya. Ya. Nah, ini bisa dilakukan, Bapak Ibu. Dan ini kami main melakukannya pada saat pandemi, dan kita sempat memberikan sosialisasi dulu pada dosen pengampunya, bimbingan pada dosen pengampunya, dan akhirnya dilakukan hingga saat ini.
beberapa modifikasi mereka lakukan. Ini bisa kita lakukan, masuk ke dalam kategori pengembangan mata kuliah. Ya Pak, silakan Bapak. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Di dalam program kerjasama itu kan ada MOA, MOU, MOA, dan IA. IA itu kan adalah implementation arrangement. Artinya kan itu sama aja dengan dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi kalau ada IA otomatis itu bisa masuk Pak Heru ya? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak. Makanya tadi kalau beberapa saya kan istilahnya implementasi kerjasama, implementasi pelaksanaan dari yang IA tadi Pak sebetulnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya MOU, sudah punya banyak. Ya, tinggal bagaimana dari MOU tersebut diturunkan ke MOA langsung kepada implementasi. Tinggal didorong dari situ saja Bapak Ibu. Itu sangat bisa dilakukan. Ya, itu bukan hanya ini saja kan Pak, pertukaran dosen juga bisa. Ya, dan sebagainya yang bisa dikolaborasikan. Sangat mungkin Bapak Ibu. Ya, bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan juga. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin juga sama tadi. Saya ngambil beberapa contoh sampel aja Bapak Ibu. Saya setiap semester dijadikan sebagai penguji project base dari mahasiswa. Ya, dari program studi ini. Ya, karena kalau di UIB kita semua udah mainnya, mata kuliah kita sudah PBL Bapak Ibu, project base. Jadi ujian kita sudah bukan hanya tertulis, tapi ada project base. Nah ini setiap semester saya diminta untuk menjadi penguji di SGU. Ya, ini juga satu contoh implementasi dari tadi Bapak Ibu. Ya, pertukaran seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu dengan industri praktisi, Bapak Ibu bisa mengajak praktisi untuk menguji proyek mahasiswa. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah ada kerjasama misalnya dengan industri, Bapak Ibu bisa mengajak praktisi untuk menguji di tempat Bapak Ibu. Entah menguji skripsi Bapak Ibu, menguji proyek, itu bisa sangat dilakukan. Ya. Sangat mungkin Bapak Ibu. Ya. Ini saya berikan contoh-contoh saja. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan. Ya. Contoh berikutnya Bapak Ibu, saya ambil dari PBL ya Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit tekan PBL. Tadi Bu sudah menyampaikan. Nah, ini yang saya lakukan di mata kuliah di program studi lain Bapak Ibu ya. Di program studi lain di kampus kami. Ya, kampus yang sama, kampus UIB, tapi program studi yang lain. Karena mata kuliah kami adalah PBL, Bapak Ibu, semua mata kuliah kami adalah project base. Saya ngambil Bapak Ibu project base yang bisa dijadikan penelitian. Mata kuliah adalah entrepreneurship, di mana mahasiswa membuat sebuah project prototype. Dari prototype itu kita masuk kepada publikasi jurnal, masuk ke Sinta 4. Ada akses pada lomba Bapak Ibu menjadi juara nasional di Bank Indonesia. Ya. Itu serangkaian itu adalah dosen berkegiatan di luar kampus, mendampingi mahasiswa. Itu yang atas. Ya. Kalau yang bawah Bapak Ibu, kita punya mata kuliah namanya manajemen proyek sistem informasi, di mana kita meminta mahasiswa membuat sebuah proyek sederhana di sebuah organisasi Bapak Ibu. Ya. Diaplikasikan proyek itu kepada salah satu sekolah di sana, ya. Kemudian dijadikan publikasi ilmiah. Ya. Kalau kita mengacu pada BKD Bapak Ibu, BKD saya selesai Bapak Ibu. Ya. BKD saya Bapak Ibu secara jurnal penelitian sampai tahun depan saya sudah lunas Bapak Ibu. Ya. Saya tidak main Scopus ya Bapak Ibu ya, saya bukan ahli di Scopus. Tapi setidaknya sampai Sinta 3 sampai tahun depan LOA saya sudah keluar semua Bapak Ibu. Dan itu melibatkan mahasiswa semua. Ya, saya 1 tahun yang sendirian cuma 1 aja Bapak Ibu, lainnya mahasiswa semua. Bahkan di akhir tahun itu saya ada 5 jurnal Sinta 3 dan 4 ya, dengan mahasiswa. Semua didapat dari mana Bapak Ibu? Project base. Ya.
Yang kedua, karena kami di UIB sudah menerapkan Bapak Ibu mahasiswa boleh mengambil jalur artikel untuk lulus, ya, sehingga dapat lagi saya banyak, sehingga beban saya sebagai dosen atau peneliti selesai. Tapi pertanyaannya adalah apakah bebas Bapak Ibu? Enggak, karena kami di kampus di UIB Bapak Ibu kami diminta bikin roadmap penelitian sampai 2030. Jadi topik mahasiswa harus sama dengan roadmap penelitian kami. Jadi tidak bisa ngasal. Jadi kami bikin roadmap penelitian, Bapak Ibu setiap dosen diwajibkan bikin roadmap penelitian sampai 2030. Sehingga penelitian mahasiswa diarahkan kepada penelitian yang kita ambil. Nah, topik-topik itu Bapak Ibu saya bawa ke dalam mata kuliah saya. Ya, sehingga mata kuliah saya semuanya basisnya adalah proyek. Ya. Sehingga Bapak Ibu secara BKD ya mau penelitian pengabdian saya selesai. Ini yang tadi Ibu bilang apakah tugas dosen semakin capek? Enggak Bapak Ibu, saya semakin terbantu. Tugas saya semakin terbantu. Ya. Semakin memudahkan kita. Ya. Apalagi ini sejalan dengan roadmap university kami Bapak Ibu, kampus yang tahun 2030 itu akan menuju riset base. Jadi semua diarahkan memang sesuai dengan roadmap dari kampus. Gitu. Jadi semua kembali lagi Bapak Ibu kepada rencana induk dari kampus itu seperti apa, reseterannya seperti apa. Tuh. Ini kami lakukan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa. Ya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menerapkan mau pakai case base agak beda ya, tapi project base gimana kita membuat ini penelitian project base itu adalah semuanya aplikatif Bapak Ibu, bukan sekedar teoritis. Ya, mengaplikasikan, membuat sesuatu di sana semua. Itu bisa dilakukan. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, saya ngambil contoh lagi bagaimana dengan MBKM Bapak Ibu. MBKM mungkin Bapak Ibu tak paham ada 9 bentuk PKP. MBKM bukan hanya sekedar buat mahasiswa saja Bapak Ibu. Tapi bagaimana MBKM itu bisa dijadikan Bapak Ibu sebagai salah satu kegiatan di luar kampus. Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, satu BKP yang saya ambil yaitu membangun desa, KKN tematik. Ini dilakukan oleh teman-teman di Bandung. Jadi teman-teman di Bandung ada beberapa kampus Bapak Ibu yang awalnya cuma 12 kampus sekarang menjadi 140 kampus bekerja bersama-sama ya membuat sebuah program KKN tematik di Kabupaten Sumedang. Hasil KKN tersebut dijadikan sebagai jurnal pengabdian masyarakat. Bandung Conference Series. Dosen, mahasiswa semua terlibat. Jadi bukan hanya dari MBKM, kegiatan KKN bukan hanya mahasiswa saja dikirim ke sana Bapak Ibu, dosen mendampingi, dosen bukan hanya sebagai DPR saja Bapak Ibu, dosen menyusun juga penelitiannya seperti apa, pengabdiannya seperti apa, sehingga di akhir dijadikan sebagai proceeding. Ya. Bandung Conference Series ini yang tahun lalu. Ya. Akhir tahun ini akan ada tahun 2024. Sehingga semua terintegrasi Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan oleh dosen semuanya terintegrasi. Tidak terpecah-pecah. Ya, kemudian PIC-nya ini adalah Unisba, Universitas Islam Bandung. Unisba atau Unpas, saya lupa, salah satu itulah. Saya lupa. Tuh. Ini dilakukan oleh teman-teman di RDT 4. Ya. Jadi, kalau di awal saya sampaikan Bapak Ibu, dosen berkegiatan di luar kampus, satu keywordnya adalah kemitraan. Kenapa sekarang kita nggak kerjasama antara saing kampus di sini Bapak Ibu, di RDT 10, entah mau di Sumatera Barat atau di Jambi, atau mungkin pertukaran Sumatera Barat dan Jambi, bersama-sama membuat sebuah kegiatan. Ya. Konsorsium 4 perguruan tinggi saling bertukar Bapak Ibu, sudah kegiatan di luar kampus Bapak Ibu. Ya. Dosen A mendampingi mahasiswa dari B, mahasiswa kampus B, ya, dosen B mendampingi mahasiswa kampus C, tukar aja Bapak Ibu. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di Bandung. Mereka tidak boleh mendampingi mahasiswanya sendiri, tapi dosen mendampingi mahasiswa dari kampus lain.
sehingga terciptalah integrasi dosen berkegiatan di luar kampus. Dan hebatnya Bapak Ibu, PIC semua ini adalah siapa? Profesor. Jadi saya baru menemukan para profesor yang turun ke desa, jatuh-jatuhan naik motor, itu teman-teman di Bandung Bapak Ibu. Jadi yang membuat konsepnya adalah teman-teman Pegubi, ya, Paguyuban Guru Besar Indonesia Jawa Barat. Ya. Ini dari satu contoh Bapak Ibu, yang mungkin bisa diduplikasi oleh Bapak Ibu semuanya. Contoh lagi Bapak Ibu, kami di UIB punya MBKM kewirausahaan. Ya, kebetulan yang punya adalah program studi manajemen. Saya dari program studi IT Bapak Ibu. Saya menjadi DPR-nya, saya menjadi pembinanya. Setiap mahasiswa yang ikut MBKM kewirausahaan semuanya harus wajib bikin jurnal. Ya, BKD saya selesai lagi Bapak Ibu. Ya. Ini semuanya hasil MBKM kewirausahaan Bapak Ibu. Mahasiswa nggak banyak Bapak Ibu, karena kita cuma batasi 10 anak. Karena itu adalah MBKM yang menjadi eksklusif. Yang daftar 50, yang diterima cuma 10. Ya, kita bimbing, kita bina selama 1 tahun, output akhirnya adalah ini. Sehingga mereka tidak perlu skripsi lagi. Ya. Jadi BKD dosen selesai lagi Bapak Ibu. IKU kita, kegiatan di luar program studi, saya dapat lagi. Karena ini mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Beda fakultas dengan kami. Jadi banyak cara Bapak Ibu yang bisa kita lakukan sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah ini yang tahun lalu, tahun ini sedang berjalan Bapak Ibu. Targetnya itu ada sekitar 10 di awal tahun depan. Tuh. Jadi sudah berjalan semuanya. Saya tidak bermain di skopus-skopusan ya Bapak Ibu ya, bagi saya terlalu tinggi. Mahasiswa saya juga sadar, mahasiswa saya juga cukupnya di sini, gitu ya. Jadi saya tidak mengejar skopus, tapi bagi saya mahasiswa Sinta sudah cukup di mahasiswa saya. Nah, contoh lagi Bapak Ibu, saya kasih contoh lagi, ini proyek studi independen. Ini saya lupa yang mana ini. Ini dilakukan oleh teman-teman Atmajaya, Bapak Ibu ya. Teman-teman Atmajaya sederhana Bapak Ibu, mereka bekerja sama dengan beberapa kampus, mengajak mahasiswa dari beberapa kampus di daerah Tangerang Bapak Ibu untuk terlibat dalam pendampingan MBKM Project Studi Independent, yaitu membuat video edukasi untuk anak-anak di daerah tertinggal, di mana dosen dengan mahasiswa beda kampus terlibat dalam satu kelompok. Dosen Atmajaya dengan mahasiswa dari kampus lain dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, akhirnya mereka membuat beberapa macam video. Ya, video digunakan buat siapa? Buat daerah-daerah anak-anak yang ada di desa tertinggal, supaya mereka bisa belajar. Karena mereka punya komunitas desa tertinggal, setelah video jadi dibawa ke desa tersebut, ya, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini sudah berlangsung selama hampir 3 tahun Bapak Ibu. Ya, inisiasinya dari teman-teman Atmajaya Bapak Ibu dengan mengajak program studi dan kampus-kampus lain yang bekerja sama dengan mereka. Sehingga terciptalah ini. Ya. Ini banyak Bapak Ibu sebetulnya ya. Ini mungkin Bapak Ibu kepikiran sesuatu, saya yakin bisa. Ya. Ini hanya beberapa contoh yang kami lakukan saja. Ya, sangat banyak yang bisa kita lakukan, sebenarnya Bapak Ibu. Nah, ini menaik lagi Bapak Ibu. Ya, ini masih konteksnya MBKM yang akhirnya dibawa sebagai dosen berkegiatan di luar kampus, yaitu apa? MBKM anti korupsi. Ya, bagaimana program studi ilmu administrasi publik bekerjasama dengan ICW, ya, Indonesian Corruption Watch, ya, mendampingi mahasiswa. Pertamanya adalah mahasiswa dia sendiri Bapak Ibu, tapi mulai tahun ini itu dibuka kepada semua program studi dan kampus yang ada di Bandung. Ya. Jadi ada magang di ICW, ada ngajar di ICW, penelitian tentang korupsi, membangun desa KKN tentang korupsi. Ya. Awalnya hanya dibuat buat internal program studi administrasi publik.
Tapi mulai 2 tahun terakhir, mulai tahun ini apalagi, itu dibuka kepada program studi yang ada di sekitar. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ICW butuh bantuan, ICW butuh support. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat mitra di tempat Bapak Ibu butuh support apa. Ya. Apa support yang bisa Bapak Ibu berikan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu, perguruan tinggi Bapak Ibu sudah ada MOU dengan mitra. Tinggal dimanfaatkan, ya. Atau bagaimana tinggal mencari coba mitra baru lagi Bapak Ibu untuk diajak kerjasama seperti ini. Ya. Ini bisa dilakukan menjadi dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, intinya adalah Bapak Ibu, ya, bagaimana Bapak Ibu untuk kegiatan di luar kampus, Bapak Ibu harus mengetahui dulu apa menjadi kompetensi Bapak Ibu semuanya, ya. Apa kekuatan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sebagai dosen punya kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu sebagai dosen punya kompetensi yang luar biasa, ya, yang bisa diaplikasikan kepada dunia industri. Itu yang bisa dikembangkan sesuai Bapak Ibu. Ya. Tinggal Bapak Ibu melihat apa kompetensi, apa kegiatannya yang bisa Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu aplikasikan kepada dunia industri. Intinya itu Bapak Ibu. Ya. Dan itu akan menjadi kekuatan Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu akan menjadi value dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan kedepannya itu akan menjadi nilai jual dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu harapannya seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ada mau ditanyakan dulu? Ya. Kalau ada mau ditanyakan atau pernyataan, silakan Bapak Ibu semuanya. Tuh. Silakan. Ya. Tadi Bu Desi saya tempat nitip Bapak Ibu ini ya, pedoman dosen berkegiatan di industri itu ada hibahnya Bapak Ibu ya, itu sejak tahun 2021 oleh Ditdaya. Ini buku panduan yang 2024 kalau saya nggak salah. Ya, berarti sudah selesai. Jadi ini ada bantuan bagaimana Bapak Ibu, mungkin yang kanan lebih kecil Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari panduannya, dari pedomannya, itu mensupport Bapak Ibu dalam kegiatan di industri. Ya. Mulai dari Bapak Ibu magang, Bapak Ibu membuat RPS bersama, ya. Bapak Ibu membuat proyek bersama, membuat bahan ajar bersama, Bapak Ibu, dan sebagainya. Itu ada hibahnya Bapak Ibu setiap tahun. Dan sepengetahuan saya Bapak Ibu, setiap tahun itu selalu diperpanjang. Ketika diperpanjang itu berarti satu tandanya adalah kuota tidak terpenuhi. Ya, berarti potensinya cukup banyak sebetulnya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mau apa enggak. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kok saya tidak tahu ya, Paling gampang Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu tinggal follow sosial media Instagramnya di Dendikti, dah. Ya. Itu apapun program tuh akan selalu muncul di sana Bapak Ibu. Ya. Kebiasaan saya setiap minggu adalah membuka website Dikti Bapak Ibu. Itu kebiasaan saya, setiap minggu saya buka. Ya. Pasti ada sesuatu itu saya liatin. Ya, kalau masalah waktunya mepet itu biasa ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan tuh biasanya mungkin 2 minggu atau itu hobinya memang gitu ya Bapak Ibu ya, hobinya mepet-mepet. Tapi supaya gak ketinggalan informasi itu saya lakukan. Setiap minggu buka di Dikti, bahkan saya sekarang di Instagram saya follow semua 16 RE Dikti Bapak Ibu. Saya followin semuanya. Supaya saya tahu update mereka setiap RE Dikti itu seperti apa. Sudah zamannya sosial media, kita nggak perlu nunggu lagi dari Dikti datang telepon ke tempat kita, Bapak, tinggal kita follow aja di sosial media, semua info itu sudah ada semua kok Bapak Ibu. Tinggal kita meresponnya aktif atau tidak di sana. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Nah ini tadi yang IKU ya Bapak Ibu ya, Capman-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing juga IKU-nya. Ya, itu ada Capman-nya segala macam, detailnya ada di sana, dan itu akan menjadi IKU perguruan tinggi.
Kalau di awal tahun 2020 tuh IKU-nya hanya untuk PTN dan LDikti, tapi sejak tahun 2023 LDikti dan PT, semua PT itu diwajibkan. Ya, ya tadi disampaikan dampaknya kemana? Ke akreditasi. Ya, salah satu hal poin-poin yang bisa mudah itu kan pasti salah satunya adalah mungkin Bapak Ibu bisa ngecek di Pemutu misalnya, itu akan kelihatan indikatornya Bapak Ibu. Ya, Bapak indikator itu akan kelihatan juga di Pemutu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada mau ditanyakan lagi, kayaknya materi saya sudah cukup. Kalau ada mau diskusikan, tanyakan, dinyatakan, ditanyakan, silakan Bapak Ibu semuanya. Nah, monggo. Atau ada kebingungan, silakan Bapak Ibu. Nah, silakan. Iya Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi Bapak ini sangat menarik juga bagi saya. Di mana di kampus saya akhir-akhir ini saya dengar Pak ya, saya kan dosen baru jadi saya mendengar-dengar aja baru Pak. Itu ada misalnya ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM, terus mereka lulus dan sudah melakukan kegiatan. Kemudian kemarin dijanjikan belum berupa kebijakan atau peraturan di mana nanti mereka dibebaskan skripsi seperti itu. Tetapi di perjalanan masih ada kewajiban seminar proposal, seminar hasil. Nah, jadi ini membuat semangat mereka berkurang. Nah, saya mau masukkan nih Pak, bagaimana sih seperti yang Bapak terangkan tadi, kalau udah ada jurnal mereka bebas skripsi seperti itu. Terima kasih Pak, mungkin arahannya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya mungkin menjawabnya dengan best practice yang ada di kampus kami ya Bu ya, di UIB. Jadi kami memang ada kebijakan dari Wakil Rektor Akademik terkait dengan syarat kelulusan Ibu. Jadi syarat kelulusan di kami khusus untuk S1 itu ada 2 gitu ya. Yang pertama jalur skripsi seperti biasa. Kalau mengambil jalur skripsi itu pasti akan ada seminar hasil atau sidang hasil dan ada sidang kompre, ya, sidang komprehensif. Kalau di kami itu. Untuk mahasiswa yang mengambil jalur skripsi, Bapak Ibu semuanya itu nilainya memang tidak akan bisa mencapai 100 lah istilahnya gitu ya. Ada batasan maksimum kalau di kami. Kemudian yang kedua jalur artikel itu harus dipublikasi minimum adalah sekarang naik Bapak Ibu, kalau 4 tahun yang lalu Sinta 6, sekarang minimal adalah Sinta 4 ya, Sinta 4 itu minimum. Tidak ada sidang hasil tapi tetap ada sidang kompre. Jadi apapun pilihan mahasiswa Bapak Ibu tetap ada sidang komprehensif. Sidang komprehensif itu menjadi tanggung jawab setiap program studi. Ya, karena setiap program studi punya aturan sendiri tentang tentang sidang komprenya. Dan itu dituangkan di dalam kebijakan saya lupa, rektorat saya Bu, itu ada di pedoman akademik kami. Jadi dituangkan. Jadi sama mungkin terkait dengan tata kelola Bapak Ibu, kalau memang ada kebijakan seperti itu akan lebih baik dijadikan sebagai SK. SK rektor, SK pedoman akademik atau segala macam wajib ada di situ. Jadi ada hukumnya tertulis. Ya, nah, itu yang harus ada sih sebetulnya Bu. Kalau nggak ada ya nanti ada masalah di tata kelola tempat Ibu berarti istilahnya gitu. Kenapa Bu? SK tetap sama Bu. Sama. Jadi sama untuk skripsi dan tugas akhir itu sama. Tetap sama itu. Cuma beda pilihan mahasiswa saja. Gitu. Itu perbedaan di situ saja. Dan itu sudah kami lakukan sejak 2019 Bu. Ini sudah tahun kelima. Ada lagi Bu? Silakan Bapak Ibu kalau ada mau ditanyakan lagi terkait kegiatan dosen luar kampus atau silakan Ibu.
Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, banyak sekali pengalaman MBKM yang bisa kami dapat dari Bapak, Pak. Tapi pertanyaan kami mungkin masih dasar ini, Pak. Jadi pertanyaan pertama, proses relaksasi kurikulum, Pak, untuk mengimplikasikan yang 20 SKS terkait dengan mata kuliah yang diambil kalau kita melaksanakan MBKM mandiri. Kalau kita melaksanakan MBKM yang dari Kemendikbud dengan pertukaran mahasiswa, kan ada lagi ya Pak ya 10 SKS yang dengan berbagai macam kalau yang mandiri. Nah, bagaimana relaksasi kurikulum dan untuk pelaporan di PD Dikti kita Pak. Seperti itu karena ada mahasiswa kami yang sudah mengikuti MBKM yang Kemendikbud untuk pelaporan di PD Dikti, kami masih agak galau-galau kami memasukkannya Pak. Kemudian yang untuk proyek yang Bapak tampilkan tadi, kami tertarik tadi ada proyek MBKM dengan anti korupsi ya Pak, ya, betul, ICW. Nah kalau kita di kesehatan, nah mahasiswa kami kan juga sudah turun untuk mata kuliah mereka baik di tahap akademik itu sudah observasi langsung. Kalau user kami pada umumnya lebih banyak rumah sakit ya Pak. Nah mahasiswa dari tahap akademik itu sudah ke user Pak, sudah ke rumah sakit, sudah ke stakeholder. Nah bagaimana bisa enggak itu kami akui sebagai MBKM, kemudian apakah mesti 20 SKS plek langsung seperti itu? Terima kasih Pak Heru. Ya baik, makasih banyak Ibu. Saya jawab yang agak gampang dulu, yang terakhir ya Bu ya. Jadi yang terakhir, maaf Bu, di tempat Ibu kesehatannya podinya apa ya Bu ya? Izin Pak, kesehatan ada profesi, ada keperawatan, ada yang vokasi juga, ada kebidanan, ada terapi bicara. Seperti itu Pak. Kalau berdasarkan Kepmen 53, saya lupa, 53 Bapak Ibu, untuk program studi kesehatan, keperawatan, kebidanan dan kedokteran itu memang dikecualikan. Jadi ya tapi memang kadang-kadang ya itu dilema Bu ya, tetap harus wajib tapi di permennya kayak gitu ya, ya kan. Izin menambahkan Pak Heru, jadi kami memang tetap harus melaporkan ya, Pak, betul. Diminta MBKM. Nah seperti itu Pak Heru, meskipun dikecualikan. Ya. Yang tidak bisa dimasukkan pada MBKM adalah jika kegiatannya wajib Bu. Jadi kalau di vokasi kan ada magang wajib. Kalau magang wajib itu tidak bisa di MBKM kan, karena itu wajib. Karena sifat MBKM itu adalah mahasiswa boleh memilih dan difasilitasi oleh kampus. Jadi kalau memang dia mata kuliah yang sifatnya wajib, magang wajib itu tidak bisa masuk pada MBKM. Jadi kalau kegiatannya yang sifatnya wajib itu nggak bisa. Tapi kalau setelah wajib, magang wajib, ada kegiatan lain, riset dengan rumah sakit apapun misalnya, yang mahasiswa bisa memilih, itu bisa dimasukkan pada MBKM. Betul. Jadi memang sifatnya bukan wajib. Nah, dari term itu dulu yang harus Ibu pahami ya. Berarti mata kuliah itu kalau harus dilewati oleh mahasiswa, tidak bisa ya Pak? Bisa, itu wajib kan? Itu wajib namanya ya Pak ya. Tapi kalau di situ dibolehkan memilih, ya. Baru bisa kita MBKM kan. Berarti kalau ada MBKM tidak satu kelas mahasiswa itu wajib ke sana, hanya ya, bagi yang berminat saja. Berminat saja. Oke. Dan setiap program studi bisa memilih, kan ada 9 BKP Bu ya. Kita nggak mungkin ikut 99-nya gitu ya. Mungkin Podi saya cuma bisa 2 atau 3, silakan nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini misal Bu ya, misal ya di tempat Ibu ada magang wajib di semester 4 misalnya 4 ya. Semester 5 Ibu buka MBKM, magang lagi misalnya. Mahasiswa boleh milih magang atau mengajukannya dengan kegiatan riset di rumah sakit. Mereka kan milih kan Bu. Nah, itu boleh jadikan MBKM di semester 5-nya. Yang 4-nya nggak bisa. Gitu. Atau mungkin mereka nggak memilih ikut mata kuliah biasa, itu bisa dijadikan MBKM. Jadi yang sifatnya pilihan. Iya Pak, baik. Jadi kan nanti di semester 5 ada beban SKS wajib mereka 20 SKS ya Pak. Iya. Dengan mata kuliah yang sudah terstruktur sesuai kurikulum. Ya. Terus mereka diadakan 2 pilihan, 1 magang, 1 ke rumah sakit misalnya. Untuk riset, penelitian. Sementara kan ada 10 MK tuh Pak, taruhlah 1 MK 2 SKS. Kemudian di pelaporan PD Dikti kita yang kita laporkan yang 10 MK tadi Pak, nilainya seperti itu Pak. Yang nanti dipelaporkan nanti mata kuliah mana yang jadi MBKM.
kan ada pilihannya di PD Dikti, Bu. Iya, oke, mata Pak. kuliah A itu ada MBKM, nanti dicentang. Oh, dicentang di Sehingga situ. ketahuan, oh itu mata kuliah MBKM, bukan mata kuliah reguler. Oh, Nah, seperti di PD itu. Dikti ada itu. Dan minimum Bapak, Ibu, menurut Kepmen ini itu adalah 10 SKS. Satu semester itu. Satu semester. Jadi 10 maksimum 20. Oke, Memang Pak. di awal peraturan muncul itu ada 20 SKS, tapi ketika kita kaji banyak program studi yang mungkin agak sulit dengan 20, sehingga kita batasi minimum 10, Oke. maksimum 20. Ya, baik, berarti kalau 10 SKS tidak mesti sepenuhnya di lapangan ya Pak, Iya, kalau bisa. kita magang, berarti 10 SKS lagi bisa jadi kita kuliahkan Kelas, teori betul. seperti biasa untuk mencapai capaian pembelajaran Ya, lanjutnya. selama hitung-hitungan waktu SKS-nya itu terpenuhi Sesuai ya, Bu, dengan ya? itu ya Pak? Ya, Betul. siap. Itu Oke, bisa. makasih Pak. Itu yang kedua, Bu, ya. Ya, Yang pertama terkait dengan relaksasi, memang yang harus Bapak Ibu pahami, sebelum kita melakukan kegiatan MBKM, kita harus melakukan pemuktahiran kurikulum kita dulu. Itu wajib. Kalau enggak, Ibu akan pasti akan ada masalah lah istilahnya. Terutama kalau Bapak Ibu ikut MBKM fleksib. Ya, karena fleksib kan kita ngikut dengan pemerintah, ya Bu ya, pasti akan ada masalah. Kalau MBKM mandiri, Bapak Ibu bisa kotak-atik sendiri. Nah, pemutahiran kurikulum itu bentuknya bisa macam-macam, Bu. Mengupdate, yang paling sederhana adalah mengupdate RPS itu bisa masuk sana. Mengubah susunan mata kuliah, ya macam-macam bentuknya, tergantung kebijakan dari tempat Ibu. Tapi harus ada pemutahiran kurikulum dulu. Sehingga ketika Bapak Ibu menentukan, oh semester 5 kita akan mengadakan MBKM, kita harus susun dulu mata kuliahnya. Seperti itu, supaya tidak mengganggu. Nah, biasanya ada beberapa program studi itu yang menguatkan kompetensi inti di semester 1 sampai 4, itu dikuatin dulu pondasinya. Sehingga semester 5, 6 itu jadi pilihan. Nah, itu strategi ya Bu ya, strategi program studi. Itu dikembalikan kebebasan kepada program studinya. Pak Heru masih boleh lanjut nanya sedikit lagi ya. Pak. Iya, Pak Heru tadi kan kita sudah relaksasi MBKM. Jadi di struktur mata kuliah apakah ada pembedaan nanti Pak? Ini mata kuliah reguler, ini mata kuliah yang akan MBKM. Seperti itu Pak? Atau sama yang akan diambil oleh mahasiswa yang akan MBKM Pak? Sama, maksudnya ketika mahasiswa ikut MBKM, dia akan ngambil mata kuliah yang berbeda kan Bu dengan Iya. Ya, seperti Berarti itu. harus berbeda ya Pak? Bisa sama bisa berbeda. Bisa sama bisa berbeda. Kalau memang apa yang dilakukan di MBKM itu secara kompetensi sama ada di dalam mata kuliah, ya berarti kan bisa sama Bu. Kan bisa ada free form, ada starter form. Iya. Nah, tergantung Ibu mau ngambil yang mana dulu. Tuh. Itu tergantung makanya strategi dari Ibu dalam mendesain kurikulum. Nah, makanya dibutuhkan pemutahiran kurikulum. Kalau masalah kode apapun itu kebijakan program studi. Kebijakan dari program studi ya Pak? Iya. Yang pasti ketika nanti dilaporkan, mata kuliah yang menjadi MBKM itu dicentang. Saya nggak tahu modelnya Bu, tapi kok kata tahun PDT itu ada centangannya gitu ya. Oh ini mata kuliah MBKM, dicentang gitu di pelaporan. Sehingga tuh bisa ketahuan, oh ini mata kuliah MBKM. Iya, ini baik mata kuliah Pak. reguler. Kurang lebih seperti itu kalau di teman-teman PDT nampilkannya seperti itu. Oke Pak, kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Ya, Ya. silakan Mbak. Silakan. Baik Pak, mohon izin, saya Ilham dari Universitas Metamedia, Padang. Jadi ingin bertanya, di sini yang pertama itu adalah beberapa teman kami itu ada yang lolos penelitian dan PKM Dikti. Kebetulan ada yang ngajak mahasiswa. Di sini bagaimana mensiasatinya supaya 3 IQ yang disampaikan tadi bisa tercapai. Yang kedua, kemarin kita juga dapat bantuan pembinaan SPMI, termasuk juga ITEBA Pak. Kita gabung dengan ITEBA, Institut Teknologi Batam. Ini bagaimana juga mensiasatinya supaya kita bisa diklaim di IKU 3. Makasih Pak. Pak yang tadi yang dengan ITEBA dapat hibah apa Pak ya? SPMI Pak, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Penjaminan mutu. Oh oke, ya. Nah. Sebentar tadi yang pertama apa ya? Kita itu Pak menang hibah penelitian dan PKM Dikti kemarin. Keterlibatan mahasiswa Hibah ya, dari Pak, RTPM ya. Ya. Nah, untuk keterlibatan mahasiswa kita harus tahu dulu porsi mahasiswa di situ sebagai apa Pak. Pembantu itu tugasnya apa?
Karena nanti Bapak harus akan konversi menjadi jumlah jam dan kekuatan mereka apa. Kalau mereka hanya sekedar ngasih kuesioner, itu Bapak nggak akan bisa masukin. Jadi istilahnya bukan job desk ya, apa ya, tanggung jawab dia itu sebesar apa. Itu harus dilihat dulu sebagai mahasiswa. Itu masih bisa dilakukan Pak. Ya. Tapi kan ada beberapa penelitian yang hanya sekedar mereka nyebarin survei atau apapun, itu kan itu nggak bisa dijadikan bagian utama, apalagi dikonversi sebagai IKU nggak bisa, karena tugas mereka beda istilahnya. Tapi kalau ada keterlibatan, misalnya bikin prototype, mendesain itunya, nah itu bisa dimasukin, itu di situ. Nah, yang kedua terkait dengan ITEBA, terkait dengan sistem pembuatan sistem berarti IP ya. Kepada? Oke, itu kan berarti bisa menjadi kegiatan Bapak di luar program-program tinggi lain, entah sebagai pengabdian atau penelitian. Itu bisa Bapak akui sebagai IKU 3. Bisa dilakukan Pak. Bisa kok itu. Ada surat tugas, ada laporan ya seperti biasa, ada penelitian segala macam, penelitian kegiatan segala macam ada itunya. Itu bisa dilakukan. Nggak ada masalah terkait itunya sih Pak. Tapi saya kan Bapak terlibat ke hotel, tapi kan yang mengadakan, bukan mengadakan ya, konteks kegiatannya adalah melibatkan perguruan tinggi lain kan Pak. Ya itu intinya. Gitu. Bukan masalah tempatnya sih, bukan. IKU 3, sementara ini bayangan saya 3 ya Pak ya. Tapi sebetulnya masih bisa lain sih sebetulnya. Bayangan saya sih masih 3. Kalau memang membuat sebuah hasil prototipe yang bisa diimplementasikan, saya kalau lupa IKU 7 ya berarti ya. Itu juga 7 itu apa ya? 3, 5, 7. Kayaknya sementara ini yang masih kepikiran saya pasti 3 sih Pak. Iya. Iya, itu bisa. Ya, 7 kayaknya belum sih Pak. Ya, itu bisa dilakukan. Ya, terima kasih Bapak, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan kembali? Oh iya Ibu. Nah, mungkin di situ Bu. Mungkin langsung saja Pak, ini saya tanyakan adalah ketika Bapak sampaikan dan Ibu sampaikan tadi, ternyata banyak kegiatan tersebut sudah kami lakukan, tetapi kami tidak tahu cara pelaporannya kemana. Contohnya seperti membimbing mahasiswa di luar prodi. Kami di Metamedia itu yang dilaksanakan Pak selama ini, tapi tidak pernah kami lakukan pelaporan itu, dan karena kami tidak tahu juga kemana arah pelaporannya. Jadi mungkin ada enggak Pak panduan atau segala macam yang menjelaskan masing-masing itu, misalkan kegiatannya membimbing di luar prodi. Nah ini dimasukkan di PD Dikti di bagian mana gitu. Karena apa Pak? Kadangkala yang operator PD Dikti pun tidak paham. Nah, enggak ketemu dia Pak, enggak ketemu dia seperti itu. Terima kasih Pak. Saya lupa di dokumen mana ya Bapak Ibu, tapi ada dokumen, nanti coba cari ya, itu IKU 1 itu ada pelaporan di mana, IKU 2 ada di mana, itu ada listnya. Saya tadi nemu, cuma nanti saya cari lagi Bapak Ibu, besok saya infokan. Untuk IKU 3 setahu saya itu adalah Sister dan PD Dikti. Setahu saya pelaporannya ada di sana gitu ya. Nah, cuma jujur saja secara teknis di PD Dikti saya nggak tahu Bu ya. Nanti itu mungkin memang butuh satu integrasi dari teman-teman PD Dikti, pelaporan secara ini seperti apa, secara utuh seperti apa istilahnya. Nah, tahu saya itu memang ada setiap IKU itu ada itunya. Ada ya mungkin satu lagi Pak saran, mungkin KL Dikti juga sarannya adalah melakukan workshop atau bimtek seperti ini juga Pak, yang menghadirkan mungkin pimpinan dan juga operator, biar tahu, biar dibuatkan sistem atau alurnya di kampus atau siapa penanggung jawabnya untuk ini. Nah kita mungkin nggak tahu juga ya Pak, kalau di kampus kami belum juga terlaksana itu, tapi kemarin kami ketika mencoba memahami memahami semua peraturan ini, memang di sana putusnya Pak, tidak ada
Bukan sistemnya yang berjalan gitu. Di sini operator, yang BIMTEK diberikan kepada dosen. Nah, tidak ketemu dia Pak, pelaporannya kemana, hubungannya kemana, padahal kegiatan yang sudah dilakukan itu banyak, itu Pak. Mungkin ada BIMTEK untuk operator dan juga pimpinan yang pemilik kebijakan, sehingga dibuatkan regulasi untuk itu gitu Pak. Ya, berarti itu dua konteks yang berbeda ya Bu ya, kalau disatukan nggak nyampun juga. Kalau setahu saya yang PD Dikti harusnya tahun lalu sudah ada Bu. Harusnya ya, cuma saya nggak tahu ya detailnya apa. Mungkin kalau yang kepimpinan nanti bisa jadi masukan, ada Bu Nina ya kayak Bu ya, Bu ya. Nanti bisa jadi masukan juga saya Bu ya. Makasih masukannya Ibu. Silakan Bapak Ibu. Oh silakan Pak. Mungkin menambahkan Pak. Jadi memang ketika kita lihat di sister pun mungkin ini belum tercover semua. Jadi ketika given data dari kita given data di PD Dikti dan pelaporan IKU juga nggak masuk. Mungkin salah satu indikator penyebab kenapa PTS nggak tercapai IKU-nya mungkin karena yang untuk memasukkan data itu di sister pun belum terfasilitasi yang ini semua gitu. Mungkin ini saran juga bagi pengembang IT di LL Dikti maupun di apa, mungkin bisa dicungkinkan lagi antara kalau yang di sister itu kalau nggak salah yang itu yang di BKD ya Pak. Betul, ya. Nah, sekarang yang diminta pemerintah adalah IKU. Nah, sementara yang rincian IKU pun belum ada di sister gitu. Ya. Makasih Pak. Ya, setahu saya memang untuk perincian IKU itu adanya PD Dikti. Setahu saya Pak ya, nanti saya bisa salah juga. Nanti mungkin bisa kita komunikasikan ke teman-teman PD Dikti sih Pak. Tuh, karena setahu saya bertanggung jawab adalah itu mereka untuk pelaporannya. Iya. Ya. Karena ya kalau mau terbuka salah satu tantangan dari teman-teman di PDIT adalah tidak ada yang validasi datanya Pak. Itu kelemahannya gitu kan ya. Jadi kami banyak menemukan beberapa contoh sederhana lah beberapa bulan ini dalam konteks MBKM ya Pak, bukan itu ya. Kami menemukan satu kampus di Jakarta yang kegiatan MBKM itu nol gitu ya. Ketika kita datang 3 tahun terakhir MBKM-nya banyak banget gitu Pak. Cuma beberapa yang dilaporkan, beberapa apa enggak. Ketika dilaporkan operatornya, kami nggak tahu cara laporinya gitu. Nah, sehingga banyak hal yang kami temukan seperti itu. Jadi ada dari sisi PDDT-nya, ada dari sisi perguruan tingginya. Nah, operatornya itu memang ya masih ada masalah di sana. Kami harus ngakui itu sih Pak. Tuh. Karena kami di perguruan tinggi juga dilema juga ya, satu orang tuh mungkin bisa tiga aplikasi yang dipegang. PD Dikti ya kan dan yang lain-lainnya itu dilema perguruan tinggi juga kapasitas mereka sebagai mereka kan tendik ya Pak. Ya, betul. Nah, tendik ya kan kapasitas mereka pun untuk memegang sistem yang begitu complicated ya dari Dikti pun mereka agak susah juga gitu Pak. Mungkin bisa masukan untuk PD Dikti pusat. Ya, siap. Makasih banyak Pak. Ya. Makasih. Nanti kami coba diskusikan dengan teman PD Dikti. Sekarang Bapak Ibu ada mau ditanyakan lagi kira-kira atau ada masukan saran juga Bapak Ibu? Oh ya silakan Bapak. Terima kasih. Ini untuk dosen yang berkegiatan di luar program studi Pak ya. Jadi ada dosen yang pindah home base-nya Pak. Jadi dari satu bidang studi ke bidang studi yang lain. Nah, waktu dia ada di bidang di prodi yang pertama, dia membimbing mahasiswa gitu kan dalam penyelesaian skripsi atau penelitian, termasuk juga pembimbing akademik. Nah, kemudian sewaktu mahasiswa ini masih berproses, dia pindah home base ke bidang studi yang lain gitu. Nah, apakah ini bisa masuk kepada kategori berkegiatan di luar prodi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Pindahnya dalam kurun waktu berapa lama Pak? Maksudnya misalnya sekarang posisi kita saat ini di bulan September ya Pak ya? Iya. Nah, dia pindahnya itu berapa bulan yang lalu? Kira-kira? Gini Pak, dia kan ngajar di prodi A.
Home base pertama itu di Prodi A. Waktu dia di Prodi A itu dia ditugaskan untuk membimbing mahasiswa baik dalam sebagai pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi gitu kan. Kemudian yang bimbingannya ini belum selesai, artinya masih dalam proses bimbingan dia gitu kan. Dia pindah home base ke prodi lain gitu. Sementara bimbingannya ini belum selesai. Nah gitu. Apakah ini termasuk di luar prodi atau bagaimana? Kalau konteks dari yang ada di IKU Pak, itu yang dilihat tuh adalah waktu berjalannya, gitu ya. Jadi kalau dia pindah, karena untuk dosen berkegiatan di luar program studi yang dilihat adalah 1 tahun terakhir. Ya, 1 tahun terakhir dia ada di mana, gitu ya. Kalau 1 tahun terakhir dia memang ada di luar program studi itu bisa, itu karena ada di peraturan di sini Mbak. Karena kalau yang 5 tahun itu adalah yang perguruan tinggi lain. Ini Pak, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir yang dilihat adalah waktunya. Gitu. Jadi kalau memang dia misalnya tahun ini, dia tahun lalu masih ada di program studi yang lama, itu masih bisa diakuin sebetulnya Pak. Gitu. Jadi yang lihat tuh waktunya. Karena kalau waktunya udah melebihi nggak bisa dihitung dari waktu pelaporan IKU-nya di tahun ini Pak, misalnya gitu. Jadi konteksnya adalah melihat dari waktunya sih Pak. Gitu. Berarti lebih dari 1 tahun. Udah jakap yang udah nggak jakui lagi berarti Pak. Karena yang jakui 1 tahun terakhir kan Pak. Iya iya. Gitu. Saya melihatnya sih dari yang dilihat konteksnya adalah tahun di waktu sih Pak. Gitu. Dari konteks itu aja sih. Kan masih bisa dianggap ketika dia misalnya tahun lalu di beberapa bulan yang lalu dia pindah terus masih cuma yang lulus misalnya, ya kan masih bisa dianggap Pak, walaupun dia udah pindah ke program studi yang baru, kan masih dalam kurun waktu 1 tahun yang sama, misalnya. Kalau pendapat saya sih seperti itu sih Pak. Silakan Bapak Ibu, ada mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Apakah sudah cukup atau mau ditanyakan Bapak Ibu? Besok kita akan kita akan masuk ke workshop besok ya Bapak Ibu. Jadi harapannya besok kita akan ada rencana-rencana yang Bapak Ibu bisa lakukan. Hari ini kita akan lebih banyak memberikan konteks, pemahaman, wawasan tentang dosen berkaitan di luar kampus. Besok Bapak Ibu akan mulai menyusun ya rencana kegiatan Bapak Ibu ke depannya terkait dengan kegiatan di luar kampus berdasarkan informasi yang ada di sini. Itu besok kita akan lebih banyak ke diskusi Bapak Ibu besok. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Desi ada tambahan? Cukup? Ya. Mungkin kalau itu Bapak Ibu dari saya cukup untuk malam hari ini, karena tadi sudah banyak yang baru datang dari jauh, mungkin bisa beristirahat lebih cepat Bapak Ibu untuk hari ini. Sekian dari saya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata, saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Heru sudah memberikan materi yang sangat menarik bagi kita semua. Karena materi dari Bapak Heru sudah berakhir, maka untuk sesi hari ini kita akhiri dan kita akan kembali lagi besok jam 8 ya Pak ya. Ya, jam 8 ya. Nanti ada tugas kelompok, pembagian kelompok. Baik, nanti pada besok hari kita berkumpul di sini lagi Bapak Ibu jam 8 dan ada tugas kelompok. Nah, dari panitia sekian dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu beristirahat di ruangan masing-masing. Terima kasih. Besok susunan mejanya kayak gini juga, Pak. Gini aja. Kita langsung besok ada praktek kan sama mereka. Jadi per PTS atau gimana? Enggak, per meja aja. Oh, dibedain.
Kalau bisa dipisah. Sekaligus kan mereka bisa kejar nanti kerjasama antar Oh iya. perguruan tinggi. Iya. Maaf ya Bu Desi, silakan. Pak Heru, tadi masih agak segan, ini masih dengan MBKM. Pak Heru, kan kami MBKM semester 4, kurikulum sudah kami relaksasi. Artinya gini loh Pak, kita ini kan struktur mata kuliah reguler, 20 SKS. Kita kayak satu aja dulu Pak. Ya siap Pak. Ya. Semester 4 ya Bu. Misal ya Bu Desi ya. Oh, oke. Oke.